Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah media berita yang memberikan informasi akurat, terkini, tajam dan terpercaya. Sebelum lebih lanjut kita melihat cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu agar dapat memberikan informasi bagi semua orang. Nama saya Leonardo Yatipai dari Irian Jaya. 7 kehebatan Soeharto ini pernah membawa Indonesia pada masa kejayaan. Sulit untuk tidak mengakui bahwa di era pemerintahan Soeharto, Indonesia berada pada masa-masa kejayaan. Apalagi kalau membandingkannya dengan realita hari ini. Di tangan Ze Semele General, reputasi Indonesia di mata dunia semakin mencengkeram. Soeharto membenahi dan merintis dengan rapi warisan pemerintahan Soekarno, menutupi borok-borok dan meredam aksi-aksi yang dianggap mengganggu, tidak perlu atau bahkan mengancam keberlangsungan hidup negeri ini, mendoktrin dan menciptakan image sebagai seorang pemimpin yang hebat dan nyaris tak ada cacat. Kekuatan apa saja di balik tangan Soeharto? Kali ini Zuhar Asia Channel akan mengulasnya untuk Anda. Number 7. Sebelum Soeharto membangun dan memimpin negeri ini, ia sudah mampu membangun dan menaklukkan dirinya sendiri. Banyak spekulasi beredar mengenai kemampuan sakti Soeharto, terutama karena insting dan strateginya yang jenius dan hampir tak terbantahkan. Sejak menjadi Kadet KN, IL dan Jenderal, Soeharto sudah mampu menunjukkan kapasitas untuk membawa dirinya. Ada pula informasi yang menyebutkan kalau Soeharto banyak melakukan renungan dan tapa alias meditasi yang membuatnya mengerti hakikat hidup. Sehingga akhirnya tidak hanya bisa membawa diri, Soeharto pun didaulat untuk membawa kehidupan bangsa ini menuju masa-masa emasnya. Number 6. Pembangunan memang menjadi proyek yang mewarnai hari-hari pemerintahan Soeharto. Nama kabinetnya adalah Kabinet Pembangunan. Hingga 7 generasi dan Soeharto dinyatakan lengser. Ia juga mendapatkan gelar Bapak Pembangunan, meski hal ini juga sempat menuai kontroversi. Konsep trilogi pembangunan yang diusung Soeharto memang membawa bangsa ini pada masa kejayaan berkali-kali. Sebut saja masa-masa di mana Indonesia bisa mengalami swasembada beras, penekanan inflasi dari 650% hingga menjadi 12% saja, pembangunan waduk-waduk, dan banyak lagi. Intinya, pembangunan besar dan kecil pada masa-masa itu terasa nyata dibanding hari ini. Number 5. Soekarno mungkin terkenal dengan istilah ganyang Malaysia. Namun, Soeharto justru sebaliknya. Soeharto lebih memilih merangkul saudara serumpun Melayu Indonesia itu dengan kemampuannya berdiplomasi dengan berwibawa, membuat seorang Mahathir Mohamad sampai menjatuhkan rasa respek dan hutang budi padanya. Indonesia dan Malaysia jadi tidak banyak gontok-gontokan masalah akuisisi budaya maupun wilayah seperti sekarang. Negeri kita ini bahkan disebut sebagai The Big Brother di ASEAN di zaman Soeharto. Number 4. Wanita adalah salah satu kekuatan di muka bumi ini yang mampu menguatkan ataupun menggulingkan sebuah dinasti atau kekuasaan. Indonesia juga pernah punya, dan dia adalah Ibu Tien Soeharto. Wanita murah senyum dan karismatik yang sangat dicintai rakyatnya. Sampai-sampai di akhir hayatnya, rakyat ikut melepaskan
kepergiannya dan berduka berhari-hari. Soeharto memang merupakan seorang jenderal yang gagah dan gahar, dan Ibu Tien Soeharto menjadi salah satu kekuatan istimewa yang dimiliki Soeharto. Konon, wanita bernama asli Raden Ayu Siti Hartinah ini memiliki anugerah yang mampu menggiring siapapun di sisinya. Pada masa kejayaan, tanpa banyak penjelasan, siapapun yang merasakan era Soeharto mungkin bisa memahami hal ini. Sedangkan ketika Ibu Tien berpulang, konon Soeharto pun perlahan-lahan mengalami kemunduran hingga akhirnya dilengsarkan. Number 3. Terdengar memang jahat, namun di sisi yang lain, hal ini mampu meredam berbagai keadaan dan membangun citra tentang negara yang aman dan pemimpin yang berwibawa tanpa celah. Saat itu, tidak ada media satupun yang berani mengkritik pemerintah. Masih ada yang membandingkan kebijakan hari ini dengan kebebasan berekspresi media dan masyarakat hari ini, terutama saat gerah dengan ungkapan kebencian yang tidak pada tempatnya dan hanya menimbulkan konflik. Di zaman Soeharto, mungkin yang begini ini sudah dilenyapkan. Number 2. Masih berhubungan dengan melenyapkan oknum yang meresahkan di masa Soeharto, Sembilan Jeneral ini memiliki sebuah operasi rahasia bernama Petrus, atau ada juga yang menyebutnya Operasi Syurit. Operasi ini dilakukan untuk mengontrol keamanan yang carut-marut saat itu. Siapapun yang dianggap menjadi biang kerok akan didor, khususnya wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Keesokan harinya, pada akhirnya memang terbukti sebagai orang-orang yang memiliki catatan masalah, dan pelaku Petrus sendiri selalu misterius. Kebijakan ini memang menuai pro dan kontra hingga ke ranah internasional. Namun, kebijakan ini sendiri dilakukan bukan secara mentah-mentah. Dalam penjelasannya, Soeharto menjelaskan, tindakan tegas bagaimana? Ya, tetapi kekerasan itu bukan lantas dor begitu saja. Bukan yang melawan, mau tidak mau harus ditembak karena melawan. Lalu ada yang dan begitu saja. Itu untuk terapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa mengupas semua kejahatan yang sudah melampaui batas kemanusiaan itu. Maka kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu. Number 1. Zaman sekarang ada banyak sekali partai yang populer, berkembang hingga yang minor. Namun di zaman Soeharto hanya dikenal 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia. Karena sistem sebelumnya yang dikenal dengan multipartai di era Soekarno dianggap membuat pembangunan pendek dan kabinet mengalami jatuh bangun. Namun, pada akhirnya kebijakan ini menimbulkan kritik dan konspirasi politik yang ditandai dengan peristiwa tidak menyenangkan di kalangan masyarakat. Akhir kehebatan Soeharto memang bagai ungkapan, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ada banyak kehebatannya, namun tidak sedikit pula kritik untuk masa pemerintahan Orde Baru tersebut. Indonesia yang saat itu digadang-gadang aman, damai, makmur, dan tenteram, seolah menjadi fatamorgana
Meski begitu, masih ada juga yang kangen dengan apiknya riwayat Indonesia di masa itu. Demikianlah cuplikan kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.